Kemudian di dalam hadis Nabi bersabda, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa orang yang mendapatkan keluasan, sa'ah itu artinya luas, kemampuan materi yang luas, falam yudhahi, tapi dia tetap nggak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan musola kami, kata Nabi. Ya artinya orang pelit jangan gabung sama kita, gitu maksudnya ya. Ngopi ngerokok nempel mulu ya. Nggak pernah patungan. Nah pokoknya orang pelit jangan bergabung sama kita di musola, begitulah maksudnya kata Nabi. Ya. Dia memiliki keluasan rizki, tapi dia tidak mau apa? Berkorban, menyembelih seekor kambing sebagai korban. Nah, di sini ada satu kalimat yang bisa kita jadikan sebagai jawaban dari kebimbangan hati seorang pada saat dia ingin berkorban. Kata Nabi kita, siapa orang yang memiliki keluasan rizki? Karena saya pernah dapat pertanyaan begini, Pak Ustaz, sini kan ngumpulin duit, ngumpulin sedikit, tujuannya sih karena dikit lagi nih anak pengen masuk sekolah, kan perlu biaya, si kumpulin, ada berkumpul dah bangsa 4,5 juta, dibilang begitu. Nah sekarang nih masuk Idul Adha, nih kira-kira kita ngorban mereka kagak ya, gitu dia nanya. Kita bilang kagak usah. Kenapa ya? Karena rezeki itu masih sempit, pakai nanya. Kan kalau orang duitnya banyak kan nggak pakai nanya, oh ngorban itu, gitu ya. Kalau pakai ngitung ngorban kagak, ngorban udah nggak usah dah. Daripada ntar ngorbannya kagak ikhlas. Ya kan orang kalau sah artinya berlebihan gitu duitnya. Ya. Nah, ada tawaran, gimana mau ngorban nggak patungan nih buat sapi, berapa ya? Oh gitu ya. Pakai ngangkat pak berapa ya? Nah kalau nggak pakai nunduk orang duit banyak. Berapa ya? 3.700.000 beres, nomor rekening minta, oh gitu kan ya. Gitu. Pak Haji mau korban nggak? Aku tanya bini gue dulu ya. Tanya bini nggak jadi deh. Jadi bahasa Nabi di dalam hadis ini man wajada sa'atan, siapa yang memiliki keluasan. Yang namanya orang luas enteng ngeluarin duit, dia kagak pakai berhitung, lagi ngitung kancing gitu. Korban kagak kayak gitu. Ya akhirnya kagak. Apa nungguin toke kali ya? Toke korban, toke kagak. Akhirnya nggak jadi korban. Nah kalau memang apinya berat buat korban tuh nggak usah deh. Ya. Beli tusukan sate aja mah arem. Nungguin bukor. Nah, jadi siapa yang memiliki keluasan rizki, nah, salah satu tanda dia memiliki keluasan rizki, ngorbannya nggak pakai mikir-mikir. Gitu. Kalau masih banyak mikir sih udah nggak usah lah. Berarti rezekinya belum apa? Belum luas, masih mikir. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahdukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kalian melihat bulan hilal di awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan ingin salah seorang di antara kalian untuk berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka dianjurkan dia untuk menahan diri, jangan motong rambut, jangan gunting kuku gitu. Jangan motong rambut, jangan gunting kuku. Itu termasuk kumis, itu termasuk. Cuman dipahami dari hadis ini, kesunahan untuk tidak memotong rambut, memotong kumis, dan mencabut bulu yang ada di badan kita, termasuk juga motong kuku. Kalau dipahami hadis ini ada 3 persyaratan. Yang pertama, apabila sudah masuk tanggal 1,
Tanggal 1 bulan Zulhijjah. Ini belum ya? Kalau nggak salah Rebo ya. Rebo mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah. Jadi kalau sekarang motong rambut nggak apa-apa ya, karena belum masuk tanggal 1 Zulhijjah. Yang kedua, wa aroda ahadukum ayyudhiya, dan ada niatan di antara kalian ingin berkorban. Jadi udah niat pengen korban. 2. Yang ketiga, kambingnya udah dibeli. Kambingnya udah dibeli. Artinya kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, udah masuk nih, misalnya hari Jumat lah, besok kan udah masuk tuh tanggal 2 ya, 2 Zulhijjah, dan ada niatan pengen berkorban ya, kita pengen korban nih tahun ini, kambingnya belum dibeli, maka masih boleh potong kuku, orang kambingnya belum ada. Ini baru kepengen doang, baru apa? Kepengen doang. Udah masuk, jadi syaratnya 3. Pertama, udah masuk tanggal 1. Yang kedua, udah niat pengen korban. Yang ketiga, hewan korbannya udah ada. Nah sekarang udah masuk bulan Zulhijjah, udah kuat niatnya pengen korban, cuman kambingnya belum beli. Gitu. Boleh nggak potong kuku? Boleh. Lagi potong kuku di teras, ya apa? Kan kita mau korban, kambingnya belum beli. Boleh. Atau sudah masuk bulan Zulhijjah, kambingnya udah ada. Ya mungkin kayak orang dulu nih miara kambing gitu dari kecil terus aja sampai gede. Cuman belum ada niatan berkorban, masih boleh potong kuku. Kambingnya udah ada, niatnya udah ada, cuman belum masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah, masih boleh potong kuku. Nah jadi syaratnya harus apa tuh? 3. Nah kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, niat udah ada pengen berkorban, kambingnya juga udah ada, maka disunnahkan untuk menahan diri, nah, jangan sampai menghilangkan rambut, bulu, kuku yang ada pada badan kita, karena itu semua dapat mengurangi nilai pahala bagi si pengorban itu sendiri. Tapi bukan haram ya Pak, ini hanya makruh. Nah, dampak dari kemakruhannya ini adalah dapat mengurangi nilai pahala. Bukannya haram, bukan. Hanya berakibat makruh saja. Kalau hewannya dititip di kandang, tapi udah ada kambingnya. iya, sapi. Ya sapi. Iya. Sapinya udah ada dan kita memang udah patungan kan? Iya. Udah patungan. Berarti sapinya udah ada. Sudah pasang niat ingin berkorban, udah masuk hari raya Idul Adha, bulan Zulhijjah, jadi makruh. Walau belum lunas, nggak apa-apa lah belum lunas. Bisa pindah belum lunas gitu. Kurang gope ya. Ya walaupun belum lunas ya, tapi kan ya, udah kecatat nama kita di situ. Udah manjer lah gitu ya.